Syariah B. Di sini saya akan sedikit mengulas kembali materi dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia. Yuk, langsung saja simak videonya. Materi 1. Pengertian ilmu ekonomi sumber daya manusia. Subbab pertama yaitu ada pengertian ekonomi sumber daya manusia. Ekonomi sumber daya manusia adalah ilmu ekonomi yang diterapkan untuk menganalisis pembentukan dan pemanfaatan SDM yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Atau ekonomi SDM merupakan penerapan teori ekonomi pada analisis SDM. Subbab selanjutnya ada ruang lingkup ekonomi sumber daya manusia. Yang pertama ada dinamika kependudukan, 2. Ketenagakerjaan, 3. Struktur ketenagakerjaan, 4. Sektor formal dan informal, 5. Transisi kependudukan, 6. Mobilitas dan migrasi penduduk, 7. Permintaan dan penawaran tenaga kerja, 8. Pekerja anak, dan 9. Perencanaan tenaga kerja, serta penduduk dan pembangunan ekonomi. Materi 2. Perkembangan pemikiran ekonomi sumber daya manusia. Yang pertama ada teori klasik Adam Smith. Smith menganggap bahwa manusialah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya, alam atau tanah tidak ada artinya kalau tidak ada SDM yang pandai mengolahnya, sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Yang kedua, ada teori Malthus. Malthus beranggapan bahwa manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan produksi hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang ketiga, ada teori Keynes. Menurut Keynes, terjadinya depresi besar pada tahun 30-an adalah karena kurangnya permintaan agregatif di masyarakat. Kurangnya permintaan ini menghalangi terjadinya produksi, walaupun sebenarnya masyarakat mampu melakukannya. Salah satu implikasi kebijakan Keynes adalah bahwa dalam jangka pendek aggregate demand harus ditingkatkan bila ingin meningkatkan employment. Materi 3. SDM dan ESDM secara mikro dan makro. Subbab yang pertama ada pengertian SDM secara mikro. Secara mikro, SDM adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Subbab kedua ada pengertian SDM secara makro. Secara makro, SDM diartikan sebagai penduduk. Penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah negara yang memiliki ciri khas tertentu dan terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus-menerus. Materi 5. Penawaran tenaga kerja. Subbab yang pertama ada pengertian penawaran tenaga kerja. Tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Subbab kedua ada trade-off. Trade-off adalah situasi di mana seseorang harus membuat keputusan terhadap dua hal atau mungkin lebih, mengorbankan salah satu aspek dengan alasan tertentu untuk memperoleh aspek lain dengan kualitas yang berbeda. Selanjutnya ada tingkat upah dan jam kerja. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penawaran tenaga kerja adalah tingkat upah. Pertambahan tingkat upah akan mengakibatkan pertambahan jam kerja bila substitution effect lebih besar daripada income effect. Materi 4. Permintaan tenaga kerja.
Subbab yang pertama ada pengertian permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja atau kesempatan kerja atau demand for labor adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan atau lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja. Subbab selanjutnya ada permintaan tenaga kerja jangka pendek. Yang dimaksud jangka pendek adalah jangka waktu di mana minimal satu input dalam produksi tidak dapat diubah. Subbab ketiga ada permintaan tenaga kerja jangka panjang. Jangka panjang adalah suatu periode di mana perusahaan dapat melakukan penyesuaian atau perubahan terhadap input-inputnya, baik itu input modal atau tenaga kerjanya. Materi 6, teori upah. Subbab pertama ada pengertian teori upah. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberian kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Subbab selanjutnya ada sistem upah. Sistem upah di Indonesia terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada upah berdasarkan waktu, yang kedua ada upah berdasarkan satuan hasil, yang ketiga ada upah borongan, keempat ada sistem mitra usaha, dan yang kelima ada upah bonus. Materi 7, dinamika pasar tenaga kerja. Subbab yang pertama ada pengertian dinamika pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja, di dalam pasar ini adalah para pencari kerja atau pemilik tenaga kerja. Sedangkan sebagai pembelinya adalah orang-orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Selanjutnya ada jenis-jenis pasar tenaga kerja. Yang pertama ada pasar tenaga kerja bersifat persaingan sempurna, kedua pasar tenaga kerja monopsoni, ketiga pasar tenaga kerja monopoli di pihak pekerja, dan yang keempat pasar monopoli di kedua belah pihak. Baik, cukup sekian pengulasan materi dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia. Sekian dari saya, apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.